Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu semua. Selamat menikmati hari yang Tuhan anugerahkan. Mari saudara-saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan dalam pujian dan syukur segala berkat yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Secara khusus kita memiliki pengharapan, Tuhan kiranya menyertai kita sepanjang hari ini dalam tugas dan karya kita. Olehnya itu, mari memohon pimpinan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-44. Markus pasal 6 ayat 35 sampai 44. Firman Tuhan, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Kita yang mendengarnya adalah orang yang berbahagia, karena Tuhan masih mengaruniakan kita waktu. Kamu harus memberi makan. Kamu harus memberi makan. Banyak orang begitu mudah berkata, bertutur tentang kasih dan tentang hidup berbagi. Tetapi pada prakteknya di antara orang-orang itu begitu susah untuk mewujudkan apa yang mudah dikatakan. Terlalu banyak dalih yang sering dikemukakan, entah itu alasan finansial pun karena alasan lain. Padahal pada dirinya ada saja hal yang bisa dibagikan untuk kebaikan bersama. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid punya alasan yang menurut kita sangat masuk akal bagi mereka untuk menolak perintah Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Alasan yang masuk akal itu ialah mereka berada di tempat yang sunyi, jauh dari tempat yang memungkinkan mereka membeli atau mendapatkan makanan. Alasan lain mungkin menyangkut kemampuan keuangan untuk memberi makan orang yang begitu banyak. Tentu Yesus punya alasan kuat bagi murid-muridnya dengan perintah. Kamu harus memberi mereka makan. Hal yang kita lihat dari teks ini, bahwa dengan perintah itu Yesus mengajar murid-muridnya untuk melihat potensi apa yang dimiliki yang dapat digunakan dalam komunitas orang banyak itu. Perintah itu juga sesungguhnya sebuah pengajaran akan arti
kepekaan terhadap situasi orang-orang yang dilayani. Atas semua itu, Yesus mengajar mereka bahwa Ia ada di tengah-tengah mereka dan berkuasa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam kehidupan pelayanan kita tidak dapat lagi berdalih untuk mengelak dari tanggung jawab memberi makan mereka yang haus dan lapar secara jasmani, terlebih secara rohani. Sekecil apapun potensi yang dimiliki, ketika dibawa dan diserahkan pada Tuhan, akan sangat berarti bagi orang lain. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memungkinkan kami dan melayakkan untuk bisa mendengar firman-Mu. Terima kasih saat kami diberi kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini menjadi hari yang memiliki semangat baru bagi kami untuk jalani bekerja dan berusaha. Kiranya aktivitas sepanjang hari ini Tuhan dari kami, kiranya itu berkenan di hadirat-Mu sesuai dengan hukum-hukum dan kehendak-Mu. Dan tuntunlah kami ya Roh Kudus ketika kami menyimpang ke kanan atau ke kiri, mengikuti kehendak kami. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Berkati kami, berkati usaha dan pekerjaan yang kami jalani. Karena semuanya itu kami percaya Tuhan yang menyediakan hidangan bagi kami untuk kami nikmati melalui jerih payah. Bapa di sorga, berdoa untuk anak-anak kami. Berkati mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pencarian pekerjaan, ataupun ada yang mencari jodoh. Tuhan, kiranya Engkau yang akan membuka jalan bagi mereka dan memberkati dalam proses pertumbuhan fisik mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit, Tuhan pulihkan jiwa mereka, sehingga mereka tetap bersandar dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami yang ada di sorga, berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita oleh karena keterpisahan dengan orang-orang terkasih mereka. Tuhan kuatkan dan hiburkan sehingga mereka tetap percaya dan berserah bahwa ada Yesus yang senantiasa mendampingi mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kepadamu kami percaya dan berserah bahwa Engkau akan mengiringi kami dan memberkati kami hari ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita gerakkan hidup, nyatakan kesaksian kita, kokoh berdiri di dalam firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, pergilah, jadikanlah hidup kalian untuk menjadi sebuah pelayanan bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Selamat menjalani hari ini.